La ilaha illallah ni'mal wakilu wa ni'mal maula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa may yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida wa sallallahu ala Muhammadin al-mustafa nabiyil huda alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza amma ba'du faya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alam tarau annallaha sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Sadaqallahul azim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Puji lan syukur namung kagungane Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dhateng kula lan panjenengan sedaya sehingga kanthi nikmat-nikmat menika alhamdulillah di tengah kesibukan kita, di tengah sedaya aktivitas kita, kula lan panjenengan sedaya saged rawuh makempal wonten ing masjid menika dalam rangka memenuhi kebutuhan kita, menembah datang Allah, ibadah datang Allah, melaksanakan salat Jum'ah, mendengarkan khutbah kanthi berjamaah. Monggo kita angen-angen, tidak sedikit di antara kita yang berkeinginan ikut bersama-sama melaksanakan ibadah kados kula lan panjenengan sedaya. Nanging kawontenanipun sedang dalam keadaan sakit, menunggui orang yang sedang sakit, atau mungkin sedang melaksanakan tugas yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga niat untuk ikut melaksanakan sholat Jum'ah menjadi tertunda. Sebaliknya jamaah rahimakumullah, wonten ugi sebagian kita ingkang mungkin kawontenanipun langkung sehat tinimbang kita, ingkang mungkin piyambakipun langkung longgar tinimbang kita, nanging kumandang suara azan, berduyun-duyunnya tetangga, kerabat, bahkan mungkin keluarganya berduyun-duyun ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah, nanging piyambakipun sedikit pun tidak ada rasa tergugah untuk ikut bersama-sama memakmurkan masjid melaksanakan sholat Jum'ah, sebab manahipun belum merasa terpanggil, belum mendapatkan hidayah saking Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga piyambakipun tidak bisa bersama-sama dengan kita seperti kita melaksanakan sholat Jum'ah di masjid-masjid Allah. Pramila sepindah malih jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah
kula lan panjenengan sedaya saged melaksanakan ibadah Jumat kados wonten ing siang menika. Mugi-mugi sedaya amal ibadah ingkang sampun lumampah lan ugi ingkang badhe kita jangkah dipun terami lan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maudhu judul khutbah wonten ing siang menika adalah andai dosa berwujud nyata. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten ing surah Luqman ayat 20. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum. Ana toh ora nyawang sapa sira kabeh. Sak temene Allah Subhanahu wa taala iku sakhkhara lakum. Wis nundukake kanggo sira kabeh ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa-apa kang ana ing langit lan apa-apa kang ana ing bumi. Seluruh makhluk Allah ditundukkan oleh Allah untuk dikuasai oleh manusia. Ini adalah nikmat Allah kangge kula lan panjenengan sedaya. Lan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmat kala wau wa asbagha alaikum ni'amahu lan nyampurnaake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh ni'amahu ing pira-pira nikmate zahiratan wa batinatan, baik secara zahir maupun secara batin. Napa nikmat Allah yang berupa nikmat zahir dan nikmat batin? Nikmat zahir bermakna nikmat Islam, nikmat Al-Quran. Sedangkan nikmat batin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menutupi aib kita. Apa aib kita? Apakah penyakit kita? Tidak. Aib yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat kangge kula lan panjenengan sedaya adalah dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menutupi dosa-dosa kita dalam wujud yang tidak kasat mata. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa kita dengan sesuatu yang tidak dapat dideteksi oleh indera penciuman kita. Dan kita yakin dosa itu ada. Karena kita setiap hari, setiap saat selalu cenderung melakukan perbuatan khilaf dan dosa. Nanging dosa-dosa itu hanya disimpan oleh Allah melalui catatan malaikat yang Allah perintahkan untuk mengawasi kita. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada ucapan yang terlontar dari mulut seseorang illa ladaihi raqibun atidun, kecuali di sampingnya ada malaikat yang mengawasi, ada malaikat yang mencatat. Hadirin jamaah rahimakumullah, dosa itu ada, senantiasa kita lakukan sengaja atau tidak. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa itu tidak dinampakkan oleh Allah dari pandangan manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita angan-angan, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dosa-dosa itu, misalnya dalam wujud titik hitam di permukaan kulit kita. Tiap-tiap kali kita berdusta muncul titik hitam di dekat mulut kita.
Ketika kita melihat sesuatu yang mengandung dosa, Allah menampilkan dalam titik hitam di sekitar mata kita. Atau ketika kita berbuat kezaliman, muncul titik hitam di permukaan kulit kita melalui pori-pori kita. Dan itu dilaksanakan oleh manusia setiap saat, setiap hari, terus menerus. Maka mungkin karena saking banyaknya dosa-dosa kita, bisa jadi dosa-dosa kita yang dinampakkan oleh Allah dalam wujud titik-titik hitam itu akan menutupi permukaan kulit kita, dan bisa jadi kulit kita akan menjadi lebih hitam daripada orang-orang yang berkulit hitam. Karena Allah menampakkan dosa-dosa kita melalui titik-titik hitam. Tapi Allah tidak menampakkan itu. Dan andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dosa-dosa itu dalam bentuk aroma busuk yang keluar dari tubuh kita, dan itu terus menerus, maka bisa jadi tidak ada seorang pun yang mau berkawan dengan kita. Tidak ada seorang pun yang mau dekat-dekat dengan kita, karena dosa kita dinampakkan oleh Allah dalam wujud aroma yang busuk. Dan bisa jadi karena dosa-dosa itu saking banyaknya, kita mungkin beraroma lebih busuk daripada tempat-tempat penampungan kotoran. Na'udzubillah. Atau ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dosa itu dalam wujud rasa sakit dalam tubuh kita, rasa nyeri di dalam tulang belulang kita, dan itu terus menerus kita lakukan, maka mungkin ditambah dengan usia kita, ditambah lagi karena dosa-dosa kita yang dinampakkan oleh Allah dalam wujud rasa sakit dalam tubuh kita, maka bisa jadi saat ini kita tidak akan mampu bergerak kemana-mana karena menahan rasa sakit yang luar biasa akibat dosa yang dinampakkan oleh Allah dalam wujud rasa sakit. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya tidak menampakkan dosa-dosa itu dalam wujud nyata, yang meskipun karena dosa-dosa itu tidak dinampakkan oleh Allah dalam wujud nyata, tidak sedikit di antara kita yang terlena, ora rumangsa nek dheweke iku dosane akeh banget. Ora rumangsa nek dheweke iku dosane nganti sundul langit. Kenapa? Karena Allah tidak menampakkan dosa-dosa itu. Dan ini adalah pindah malih welas asih Gusti Allah. Allah menutupi dosa-dosa kita dengan harapan kula lan panjenengan sedaya ngrumangsani dosa lan kesalahane, dan kula lan panjenengan sedaya enggal-enggal bertaubat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu ada, dosa itu nyata, tapi oleh Allah hanya diwujudkan dalam bentuk catatan-catatan yang rapuh, catatan-catatan yang tipis, yang akan terkikis habis oleh derai air mata taubatan nasuha. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, karena betapa sayangnya Allah kepada kita yang tidak menampakkan dosa itu di hadapan manusia yang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka manakala kita yang tidak pernah luput dari salah dan dosa,
yang dosa-dosa itu tidak dinampakkan oleh Allah di hadapan manusia, tapi ternyata justru kita sendiri yang menampakkan, yang memamerkan dosa-dosa itu di hadapan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala benci, Allah Subhanahu wa ta'ala ora demen. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh wonten ing surah An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli. Gusti Allah ora demen, Gusti Allah ora seneng, tegese Gusti Allah iku gedeng marang ucapan-ucapan kasar yang terlontar dari mulut manusia. Ucapan kasar, ungkapan caci maki yang terlontar dari mulut manusia, Allah mboten demen, Allah gedeng. Apa maneh perbuatan lan tingkah laku dosa yang sengaja atau tidak sengaja ditampilkan di hadapan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, kullu ummati mu'afan. Saben-saben umatku iku mu'afan, bakal disepura dening Allah Subhanahu wa ta'ala, illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahirin. Apa itu mujahirin? Wa inna minal mujaharati, lan sak temene mujaharah yaiku ayya'mal ar-rajulu bil-laili amalan, yaiku ana siji wong lanang sing nglakoni perbuatan dosa nalikane waktu bengi, summa yusbiha wa qad satarahullahu alaihi wa yaqul, nanging dosa-dosane, perbuatan dosane sing wis ditutupi dening Allah Subhanahu wa ta'ala kok kaningoyo ketika pagi hari, fayaqul, wong iku mau banjur ngomong, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata kadza wa kadza, mau bengi aku nglakoni dosa iki, aku nglakoni maksiat iki. Pagi hari disampaikan kepada orang lain, diceritakan kepada orang lain. Waqad bata yasturuhullah, padahal ketika dia tertidur Allah menutupi dosanya, Allah menutupi kesalahannya. Wa yusbiku yaksifu sitrallahi anu, tapi kok kaningoyo pagi-pagi justru dia sendiri yang membuka tabir yang telah ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia menampilkan, memamerkan dosa-dosa dan kesalahan yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini jamaah rahimakumullah lebih celaka lagi. Tidak sedikit di antara kita, sengaja atau tidak sengaja, melakukan perbuatan mujaharah, memamerkan dosa dan kemaksiatannya di hadapan orang lain. Contohnya jamaah rahimakumullah, tidak sedikit di antara kita, sebagian kita memamerkan, memposting, mengupload gambar-gambar yang tidak sesuai dengan syariat. Bahkan ketika dia berbuat maksiat, berfoto dengan memegang minuman keras misalnya, berfoto, kemudian foto itu disebarkan melalui media sosial, atau kata-kata yang mengandung fitnah,
kalimat-kalimat yang mengandung cacian diungkapkan, diunggah di media sosial, maka melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah al-mujaharah, berarti tiang-tiang kolowau yang memamerkan foto-foto, kalimat-kalimat dosa, atau bahkan mungkin video yang mengandung dosa diunggah di media sosial yang justru dilihat oleh seluruh manusia di dunia, maka ini adalah al-mujaharah yang nyata, memamerkan dosa secara terang-terangan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupi dosa-dosa kita. Mila ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman ingkang senantiasa mboten luput saking salah dan dosa, monggo kita istighfar dateng Allah, nyun ampun dateng Allah, ampun ngantos dosa-dosa itu justru malah dipamerkan di hadapan manusia. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mampu menjaga diri dari perbuatan dosa dan beristighfar atas dosa-dosa itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa radhiyallahu an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyin wa anil a'immatil muhtadin wa anil awliya'i was solihin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallahil aliyyil azim. Fattaqu wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka sami'un mujibud da'wat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min qaryatina sadaila was merondong lamongan hadza khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.